Get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Saidah dari jurusan Komputer Akuntansi Universitas Tekom Ungaran akan mempresentasikan tentang statistik dengan tema analisis regresi. Nah, untuk pengertian analisis regresi yaitu metode untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dan variabel lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Jadi, analisis regresi ini itu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan apakah antara variabel yang satu dan variabel yang lainnya itu memiliki suatu hubungan atau pengaruh begitu. Selanjutnya, macam-macam regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana, yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari dua variabel saja. Yang kedua, regresi linear berganda, yaitu regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X. Nah, jadi kalau tadi yang regresi linear sederhana itu hanya memiliki dua variabel, sedangkan kalau yang linear berganda itu memiliki lebih dari dua variabel. Misalnya variabel Y dan lebih dari atau dua atau lebih variabel X. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu regresi nonlinear, yaitu regresi yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y yang tidak linear. Nah, regresi linear sederhana itu rumusnya, bentuk umumnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan keterangannya, A itu konstanta atau titik potong Y, B itu koefisien dari variabel X, Y itu variabel dependen, dan X itu variabel independen. Nah, apakah itu variabel dependen dan independen? Variabel dependen itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel independen itu adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel dependen. Kemudian koefisien A dan B itu memiliki rumus seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dan penjelasan dari regresi linear sederhana. Suatu data penelitian tentang berat badan siswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari adalah sebagai berikut. Ini tabelnya seperti ini. Kalori per hari itu kita anggap saja variabel X dan berat badan itu kita anggap variabel Y. Nah, kenapa kok bukan yang kalori per hari itu kita namakan variabel Y dan berat badan itu kita namakan variabel X? Karena tadi kan sudah saya jelaskan, variabel Y itu variabel dependen yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel X atau variabel independen. Nah, ini dalam soalnya itu ceritanya berat badan siswa itu dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Jadi, berat badan siswa itu termasuk variabel dependen atau variabel Y yang nilainya itu dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari atau variabel X. Nah, ini kita akan mencari persamaan kuadrat dan uji hipotesis dari tabel tadi, dari data tadi. Nah, langkah pertama, kita akan mendeskripsikan data terlebih dahulu. Ini kita buat tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Ini X ini kita jumlahkan datanya, hasilnya 2150. 2150 ini namanya adalah sigma X. Jumlah dari data X itu sigma X. Nah, ini untuk M-nya itu adalah jumlah data. Ini datanya itu ada 5. Ada 5 data, jadi N-nya itu 5. Nah, langkah kedua selanjutnya yaitu menentukan persamaan regresi. Untuk menentukan persamaan regresi, ini kita mencari dulu koefisien A dan koefisien B. Nah, ini kita masukkan rumusnya, lalu hasilnya dicari sendiri, dihitung, dan ketemunya 26,864. Selanjutnya mencari koefisien B. Ya, caranya sama dengan yang tadi, kita tinggal masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan nilainya, lalu hasilnya 0,086. Lalu cari persamaan regresinya. Rumusnya tadi Y sama dengan A ditambah BX. Jadinya Y sama dengan A-nya tadi 26,864 ditambah B-nya tadi 0,086X. Langkah ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT
jumlah kuadrat regresi atau JKR, dan jumlah kuadrat galet atau JKG. Nah, JKT ini rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y dikuadratkan per N. Lalu hasilnya 214. Lalu menghitung jumlah kuadrat regresi. Rumusnya itu B dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Lalu hasilnya itu kita hitung menjadi 212,42. Lalu kita mencari jumlah kuadrat galet atau JKG. Rumusnya itu JKT dikurangi JKR. Tadi JKT-nya ini hasilnya 214. Lalu dikurangi JKR-nya itu ini 212,42. Dan hasilnya adalah 1,58. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung derajat bebas regresi, derajat bebas galet, dan derajat bebas total. Kita tulis aja derajat bebas total itu DBT. DBT ini rumusnya adalah N dikurangi 1. Tadi jumlah datanya tadi, N-nya tadi 5, kemudian kita kurangi 1, yaitu ketemunya 4. Kemudian derajat bebas regresi, itu rumusnya adalah K. K yang dimaksud ini adalah jumlah variabel bebas atau variabel X, tapi variabel X-nya itu jumlahnya ada 1, X-nya itu cuma ada 1, jadi K-nya itu adalah 1. Kemudian DBG, derajat bebas galet, itu rumusnya DBT dikurangi DBR, hasilnya adalah 3. Langkah selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah regresi dan galet. Kita tulis aja kuadrat tengah regresi itu KTR dan kuadrat tengah galet itu KTG. Nah, KTR-nya itu rumusnya JKR per DBR, hasilnya adalah 212,42. Kemudian KTG rumusnya itu JKG per DBG, hasilnya adalah 0,527. Nah, selanjutnya kita menghitung uji F atau F hitung. F hitung itu rumusnya KTR per KTG. Tadi KTR-nya tadi 212,42 dan KTG-nya 0,527. Ini kita bagi dan hasilnya menjadi 403,074. Selanjutnya menentukan F tabel. F tabel ini kita mencari ini derajat bebas regresi, ini kita namakan derajat bebas penyebut, dan derajat bebas galet ini kita namakan derajat bebas pembilang. Nah, ini kita cari di Google saja, F tabel 0,05 dari tadi derajat bebasnya yang derajat bebas regresinya tadi derajat bebas regresinya tadi 1 dan derajat bebas galetnya tadi 3. Ini kita cari F tabel dari 1/3. Ini saya sudah browsing derajat F tabelnya tadi. Ini derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Tadi 1/3. Jadi hasilnya itu 10,13 berdasarkan tabel yang ini. Nah, selanjutnya kita menentukan kriteria dan kesimpulan. Nah, ini kriterianya itu seperti ini. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, sedangkan H1-nya ditolak. Kemudian jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Tadi nilai F hitungnya tadi 403,074, lebih besar dari F tabelnya tadi 10,13, sehingga H0-nya itu ditolak. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah kalori yang dikonsumsi per hari dengan berat badan siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas regresi linear berganda. Bentuk umum dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BK X3 ditambah E. Ini artinya itu B3 X3, B4 X4 dan selanjutnya sampai variabel terakhir, kemudian ditambah E. Nah, untuk mengetahui nilai B0, B1, B2 dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, untuk mencari sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, dan seterusnya, ini dengan rumus seperti ini. Selanjutnya untuk uji signifikansi menggunakan uji F. Seperti biasa, mencari F hitung dan F tabel. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dan pembahasan regresi linear berganda.
Data tentang IQ dan tingkat kehadiran siswa yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS adalah sebagai berikut. Ini tabelnya. Nah, seperti tadi, langkah awalnya adalah mendeskripsikan data. Kita mencari jumlah data dari X1, X2, dan Y. Sigma X1 itu jumlahnya 585, Sigma X2 jumlahnya 400, dan Sigma Y 395. Nah, kemudian kita mencari Sigma X1 kuadrat, Sigma X2 kuadrat, Sigma Y kuadrat, Sigma X1Y, Sigma X2Y, dan Sigma X1 X2. Loh, tadi kok sepertinya sudah kita cari yang Sigma X1 kuadrat dan seterusnya tadi. Ini yang Sigma X1 kuadrat ini jumlahnya bukanlah 68.725. Ini kita cari lagi dengan rumus yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sigma X1 kuadrat ini tadi Sigma X1 kuadratnya 68.725. Kemudian dikurangi Sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 nya tadi 585, kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Jumlah datanya tadi 5. Lalu hasilnya 280. Jadi nilainya dari Sigma X1 kuadrat itu bukan yang seperti tadi ini 68.725 itu bukan, tapi yang 280 itulah hasilnya. Dan seterusnya, ini kita cari hasilnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai B0, B1, dan B2. Ini rumusnya B1 yang seperti sudah saya jelaskan tadi, seperti ini rumusnya. Ini kita tinggal masukkan nilainya. Hasilnya adalah 0,269. Kemudian yang B2 ini rumusnya seperti ini. Lalu kita tinggal tulis nilainya, kemudian kita hitung, dan hasilnya adalah 0,612. Kemudian B0. B0 nya itu rumusnya seperti ini. Hasilnya adalah negatif 1,433. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat model regresi berganda. Dan modelnya tadi seperti ini. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah sampai variabel terakhir, kemudian ditambah E. Nah, karena ini variabelnya hanya ada 2 variabel X sampai X2, kita tulis aja rumusnya. Y sama dengan B0 nya tadi negatif 1,433, kemudian ditambah B1 nya tadi 0,269 X1 ditambah B2 nya tadi 0,612 X2 ditambah E. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai koefisien determinasi berganda atau R kuadrat. R kuadratnya itu rumusnya seperti ini. Ini kita tinggal masukkan nilainya. Kemudian hasilnya kita hitung, yaitu 0,995. Kemudian berarti nilai korelasinya adalah akar dari R kuadrat, yaitu 0,9975. Nah, selanjutnya kita lakukan uji signifikansi, menghitung F hitung dan F tabel. F hitung rumusnya adalah R kuadrat per K dibagi 1 kurangi R kuadrat dibagi N kurangi K kurangi 1. Dan kemudian hasilnya bisa dihitung, yaitu 199 hasilnya. Kemudian F tabelnya adalah derajat bebas 1 per derajat bebas 2. DB1 rumusnya adalah N kurangi K, dan DB2 rumusnya adalah N kurangi K kurangi 1. Jadi hasilnya bisa dihitung, derajat bebas penyebutnya 3 dan derajat bebas pembilang adalah 2. Kemudian kita cari pada tabel, pada F tabel 0,05, hasilnya adalah 19,16. Nah, ini kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, F hitungnya itu 199 lebih besar dari F tabelnya 19,16, maka keputusan uji hipotesisnya adalah menolak H0. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi, ada hubungan yang signifikan antara IQ dan tingkat kehadiran siswa dengan nilai UAS. Karena H0-nya ditolak, berarti ada hubungan yang signifikan. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.